Sudah jam 12:30 dan udah dengar dong tadi udah ada smashnya Curcol alias curhat colongan ya, kolaborasi cara bicara barengan sama Kalimaya Baskara FM. Dan kali ini Diva nggak sendirian nih Sebaya Muda. Kali ini Diva ditemenin sama Diva pertama juga nih. Oke, boleh saya hello dulu dong Kak Diva. Halo Kak Diva, Sebaya Muda dan Sobat Jawi semuanya di seluruh Indonesia Pertiwi. Halo Kak Diva pertama nih ya. Gimana nih kabarnya Kak Diva, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik gitu ya. Oke, ya, Kak Diva gimana kabarnya? Sehat juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun hujan-hujan gini iya. Jaga kesehatan ya. Iya benar banget tuh buat Sobat Cabi dan juga Sebaya Muda. Walaupun hujan jangan kasih kendor gitu ya. Kayak yang satu ini. Vitaminnya harus betul. Gaspol nih. Kayak yang satu ini nih Sebaya Muda dan Sobat Cabi ya. Kayak kita nggak boleh banget kasih kendor sama yang namanya internship atau yang namanya magang. Nah, minggu ini kita akan ngebahas tentang permagang-magangan nih bareng Kak Diva Era nih selaku partnership eksekutif cara bicara nih Sebaya Muda. Dan tema ini tuh minggunya adalah capek-capek internship nggak dapat apa-apa, yang bener aja dong, rugi lah. Nah, kalau gitu nih, sebelum kita mengulik jauh tentang si intern ini, sebenarnya intern tuh apa sih Kak? Dan wajib gak sih sebenarnya setiap orang itu harus melakukan intern dalam hidupnya, kayak minimal sekali gitu dalam hidup, nyoba gitu? Yes, sebetulnya intern sekarang itu Kak sudah mulai mengglobal, dalam artian dulu tuh waktu aku masih awal-awal kuliah atau masih SMA gitu ya, menurutku intern itu kayak eksklusif gitu loh Kak. Jadi intern itu kayak benar-benar dipersiapkan ketika kita mau masuk ke dunia kerja. Dan khusus di semester akhir kayak gitu kan di perkuliahan. Tapi sekarang intern tuh kayak statusnya udah kayak organisasi Kak. Dalam artian misal di semester 1 kita mau intern, itu udah banyak yang memfasilitasi. Jadi dari kesempatan itu mulai banyak tuh, kalau zaman sekarang kan bilangnya kayak FOMO ya. Iya, FOMO para mahasiswa gitu. Tuh bahkan masih SMA atau mungkin SMK itu udah mulai mencari intern. Karena apa? Memang kan dari beberapa perusahaan itu kayak banyak kualifikasi kerja yang kayak minimal pengalaman sekian tahun. Nah, biasanya itu emang disupport dari internship. Nah, di sini internship itu apa ya? Balik lagi, internship itu adalah sebuah kegiatan ya, yang dimana kita bisa ngelatih tuh, kita bisa merambah gimana sih kira-kira dunia kerja tuh seperti apa, lingkupnya seperti apa aja yang kita temui kalau misalnya kita itu ada di dunia kerja. Karena nggak bisa dipungkiri kan, antara dunia kerja sama seaktif-aktifnya pun kita di organisasi atau di perkuliahan itu pasti ada bedanya. Bener karena nggak jarang aku dengar dari temanku gitu, dia udah organisasinya udah banyak banget dia ikut, tapi waktu masuk kerja itu dia masih culture shock, kayak ternyata gini ya kerja tuh. Nah, itu sebenarnya fungsinya intern itu untuk mempersiapkan kita untuk masuk di benar-benar di dunia kerja. Itu sih Kak kalau misalnya dari internship sendiri. Oke, jadi itu sebenarnya mudah kayaknya emang fenomena kefomoan si ini ya. Iya, bener. Itu tuh munculnya tuh sekitaran pandemi nggak sih? Iya, benar. Karena kan itu ya masih aku gabut ngapain ya organisasi. Iya, benar banget. Yang awalnya misal dia ikut UKM menembak gitu ya, misal kayak lari atau renang, itu kan biasanya kita ketemu. Tapi kalau online ngapain? Akhirnya mencari aktivitas lain ya. Salah satunya internship ini. Internship itu tadi Sebaya Muda. Dan juga ya internship itu tuh kayak kalau zaman dulu tuh kayak susah banget gitu ya. Kalau sekarang itu segampang itu, tapi tetap ya kayak kualifikasinya tuh bener-bener kayak kita tuh lagi kerja beneran gitu. Nah, bener-bener ngomongin nih Kak soal kayak kualifikasinya tuh sesama banget kayak orang kerja beneran. Tapi ketika kita tuh waktu masuk ke intern malah kita tuh kayak nggak dapet ilmunya ya, kayak ya lebih banyak disuruh fotokopi daripada ngerjain tugasnya gitu. Aduh, itu tuh gimana sih Kak gitu? Kan itu kan jadi keresahan ya teman-teman di sana gitu. Real, itu keresahan banyak intern. Dan memang beberapa tempat, beberapa lembaga itu tidak mengupgrade sistem tersebut. Jadinya apa? Internship kita di sana nggak dapat apa-apa ya, kayak tembak kita rugi dong ya kan. Udah capek-capek gitu intern kan. rugi Udah capek-capek intern. Nah, sebetulnya
Itu bisa diminimalisir sih Kak Diva dan Sebaya Muda semuanya. Untuk masuk intern selain dilihat dari kualifikasinya, harus jelas job desk-nya apa dulu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan job desk tersebut, kalau misalnya kita kayak cuman disuruh fotokopi atau mungkin yang berhubungan dengan F&B ya, bikinin kopi atau apa, itu kan hal-hal yang meaningless ya Kak ya. Iya benar banget. Kayak ya kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah, dengan ada job desk yang jelas di awal, jadinya kita ada boundariesnya gitu loh Kak. Karena kalau misalnya aku lihat di beberapa kondisi dan juga cerita dari temanku, kenapa sih kok mereka disuruh hal-hal seperti itu? Karena mereka kelihatan gabut, gak ngapa-ngapain gitu, cuma di depan komputer atau laptop, bengong, scroll TikTok kayak gitu kan ya, kebanyakan. Nah akhirnya ya udah, ketika ada orang-orang dari instansi tersebut melihat anak magangnya kayak gabut-gabut aja, ya udah, tolong dong fotokopi, beliin aku batagor dong, ngopi enak kali ya, tolong dong beliin. Nah, ada kecenderungan kayak gitu. Karena apa? Kita kelihatan gabut. Kalau misalnya kita kayak hektik Kak di depan laptop ya kan, kayak ngerjain sesuatu dan sibuk. Aku yakin hal itu bakal minim terjadi sih. Jadi balik lagi, di awal harus jelas kayak gimana. Iya benar banget sih Kak. Karena kan kalau misalnya kita tuh udah melakukan kayak pendaftaran yang sebegitu ribetnya kan, intern zaman sekarang tuh rasa kerja beneran, terus habis itu harus kayak mengalahkan ribuan orang untuk bisa masuk ke instansi itu gitu kan. Ketika kita masuk ke sana tapi kita kayak nggak dapet ilmunya, tuh kayak rugi banget gitu ya. Rugi banget. Makanya banyak yang berlomba-lomba untuk ikut intern kan. Tapi kalau dari Kak Diva sendiri, ini aku jadi balik nanya nih. Oke, boleh. Kalau Kak Diva tim yang mendingan aktif banget di organisasi, di berbagai organisasi, atau nyari internship sebanyak-banyaknya? Kalau Diva sendiri, kalau Diva yang ngomong nih, Diva kedua nih udah itu lebih nyari pengalaman di luar, tapi juga organisasi. Tapi kayak jujur nih ya, Diva itu organisasinya tuh cuman ikut satu aja selama kuliah. Cuma ikut satu organisasi, tapi sisanya Diva itu selain kayak kerja juga ikut intern. Bahkan ya Diva tuh sampai kayak hitungannya kayak gila intern karena dalam kuliah kayak 4 tahun kuliah itu Diva tuh ada kayak 3 kali internship. Oh serius? Iya. Banyak ya Kak? Itu emang wajib dari kampus? Wajibnya cuma 1, yang 2-nya nyari sendiri. Karena kayak saking kayak merasa tuh ya apa, kalau kita kerja tuh juga perlu dunia langsung yang kita cobain gitu kan. Dan untungnya nih ya Sebaya Muda, Diva tuh orang tim yang kalau magang itu bukan kebagian hikmahnya, tapi kebagian ribetnya juga gitu. Nah kalau Kak Diva sendiri gimana? Jadi kerasa ya? Iya kerasa. Kalau aku sebetulnya secara porsi aku prefer imbang Kak, dalam artian aku jadiin step. Jadi di organisasi ini sebagai modal awalku sebelum internship, setidaknya walaupun secara activity atau duty-nya itu berbeda, tapi setidaknya di organisasi ini tuh aku belajar tentang time management kayak, atau mungkin kayak approaching orang seperti apa, ngeset sebuah program itu seperti apa. Karena kan kalau misalnya kita nggak ada basic sama sekali, masih kupu-kupu lah ya, habis belajar balik ke kos gitu, tidur, scroll TikTok kayak gitu. Nah itu kan kita jadinya nggak dapet feel kalau kita nggarap sesuatu itu seperti apa sih. Nah seenggaknya aku harus ada di 1 atau 2 organisasi terlebih dahulu. Kalau aku udah melalui itu, baru aku berani untuk ngejar intern sebanyak-banyaknya, untuk menambah pengalaman dan menajamkan ekspertisku itu kemana. Aku mending kayak gitu sih Kak, kalau dari Diva pertama ya. Kalau dari Diva pertama, kalau dari Diva kedua itu adalah kayak sama, Diva tuh awalnya adalah organisasi dulu, baru habis tuh intermezzonya ikut intern nyari sendiri. Betul. Intern resmi, baru intern nyari sendiri lagi gitu. Jadi kayak kayak menurut Diva tuh adalah internship itu harus digunakan sebaik mungkin. Jangan sampai kita tuh kayak cuma dapat hikmahnya doang, rugi banget gitu kan. Betul. Karena itu sih Kak, ditambah lagi beberapa instansi, nggak semua tempat ya, tapi beberapa instansi menggunakan periode intern itu sebagai masa probation atau masa percobaan. Jadi kalau misalnya si intern itu perform atau mungkin dia emang ya menonjol lah ya di antara yang lainnya, itu ada kemungkinan untuk dijadikan tim di dalamnya. Beberapa seperti itu, tapi nggak semuanya ya. Nah makanya kalau misalnya kita udah
kita sendiri kan nggak tahu kan Kak, dan pasti sebuah instansi itu nggak belak-belakan membuka seperti itu, karena kalau saya dibuka kan pasti orang pasti berebut dong ya masuk ke situ, karena jadinya nggak tulus, dalam artian dia itu bekerja karena tendensinya biar aku masuk ke timnya kayak gitu. Nah karena itu kan ya kayak hukum rimba aja sih Kak, seleksi alam. Jadi kalau misalnya emang secara performance oke, diambil. Nah fase-fase seperti itulah yang disayangkan gitu loh. Takutnya orang-orang atau mahasiswa ini tuh kayak ya udahlah, yang penting intern aja, yang penting aku dapat nilai gitu, udah formalitas. Nah itu kan sayang banget gitu ya, yang penting bonus KPI yang penting, gitu. Iya, yang penting memenuhi syarat, udahlah pokoknya aku ya berangkat aja dapat nilainya. Tapi nilai yang seperti apa dulu nih? Kan ada yang nilai yang bagus dan ada nilai yang jelek juga gitu kan kalau misalnya kita gali lebih dalam. Itu. Oke, wah sebenarnya ini kayaknya seru dan asik banget nih kita ngebahas tentang internship. Apakah tim yang dapat hikmahnya doang atau tim yang dapat hektiknya nih? Nah, seperti biasanya nih kalau di segmen pertama kita tuh kayak intermezzo tentang tema hari ini, dan segmen kedua kita akan open Q&A, dan ini udah dirangkum ya Q&A-nya, ada 5 pertanyaan yang masuk. Ini kayaknya pertanyaannya sama semua sih Kak. Ini kalau dari Kak Denny mau tanya dong Kak, idealnya magang tuh harus di tempat yang seperti apa, dan tips biar gak salah tempat magang tuh gimana? Oke, itu dari Kak Denny ya berarti? Ya, dari Kak Denny. Dan ini ada nih gabungannya sekalian. Gimana Kak? Kalau misalnya temen magang tuh beban, gimana sih Kak caranya tuh kita ngelaporin ke atasan kita gitu loh, tanpa dicap kita tuh cupu gitu? Pernah lagi. Makanya kok ketawa nih. Tulus banget ketawanya. Oke. Dari apa yang tadi ya, idealnya tempat magang. Iya. Jadi sebenarnya untuk memilih tempat magang, yang pertama kita lakukan adalah kita harus ngeset dulu Kak goalsnya gimana. Ada goal setting di sana. Karena apa? Tiap orang itu selain itu ya Kak, selain wajib magang dari mahasiswa itu kan ada yang fresh graduate tapi dia itu masih magang. Nah, objektifnya mereka itu beda-beda. Ada yang dia sebenarnya udah kerja tapi pengen belajar tentang teamwork atau time management. Nah itu biasanya mereka memilih untuk magang, karena kalau misalnya dia memilih untuk coba deh aku kerja di tempat lain, itu kan terlalu mengikat, dan itu kan pasti berurusan dengan kontrak dan lain-lain. Nah biasanya orang-orang seperti itu akan memilih dia bisa belajar di tempat yang lebih fleksibel, yaitu dengan program magang. Jadi yang pertama harus di set adalah set goals-nya dulu. Kamu mau belajar tentang apa? Apakah tentang cara brainstorming-nya kah? Apakah belajar tentang time management dan lain-lain? Itu harus jelas dulu di awal. Nah, selanjutnya kalau udah tahu goals-nya seperti apa, survei dulu company atau tempat kamu magang. Sekarang platform kan banyak di website atau mungkin di TikTok kayak Day My Life, di apa gitu. Nah, seenggaknya dari situ kita kebayang tuh, oh situasi kantornya tuh kayak gini ternyata, oh gedungnya seperti ini, oh orang-orangnya seperti ini. Nah, kalau udah dari gambaran seperti itu, mulailah lebih dalam, dan dalamnya itu dari mana? Bisa dari LinkedIn. Tapi kalau dari aku ya, jangan langsung menghubungi HR-nya sih, karena kan di sini kamu itu kayak nyari info aja, gimana sih habit di kantormu itu seperti apa, terus habis itu apakah ada hal-hal yang belum terbahas di publik terkait dengan kantormu itu. Nah kalau saya ditanyain ke HR kan agak serem ya Wak gitu. Kalau misalnya kita emang udah fix, dalam arti udah matang banget mau ke sana PDKT ke HR boleh, tapi kalau nyari info better nyari employee atau orang-orang yang pernah kerja di sana atau sedang bekerja di sana, tanya di sana. Jadi ya sambil kenalan juga kan sama orang baru. Nah dari situ kamu bisa menentukan gitu. Apakah dari culture, dari habitnya, dari lingkungan kerja itu fit in dengan objektif dan kebutuhanku. Kalau enggak, ya ngapain? Karena kan dalam artian kita magang, kita harus mendapatkan sesuatu. Tapi kalau sesuatu itu terlalu dipaksakan, itu kan juga nggak enak juga ya Kak buat kita gitu kan. Kita kan juga walaupun magang belum tentu dibayar, walaupun ada yang dibayar, itu kan kita juga bekerja gitu di sana. Gitu sih. Itu tips dari aku untuk menentukannya ya. Oke. Itu. Kalau yang tentang ini Kak, yang kayak
pengen ngelaporin temen yang beban ya? Tapi kayak si beban takut, ya? Iya, takut banget nih kalau dikira cepu gitu. Ya ampun si beban. Oh iya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman magang yang beban kayak gitu ya, sebetulnya balik lagi, magang itu kan bisa dibilang sebagai simulasi kita dalam bekerja. Ini aku langsung ambil intinya aja ya. Selagi temanmu itu tidak merugikan kamu dalam prosesmu bekerja, biar noai. Karena kan performance-nya akan berbeda, reportingnya akan berbeda, ya wes urusannya dia gitu. Tapi kalau misalnya temanmu ini sampai mengganggu flow kerjamu, dalam artian kalau dia nggak beres, aku nggak bisa lanjut kerja, atau ada beberapa step yang aku bergantung sama dia. Nah itu kan mengganggu flow kerja dan ngaruh ke performance kita di akhir. Nah aku rasa itu pertama ditegur dulu aja, jangan langsung dicepuin ke SPV atau atasan mereka atau manajer. Ditegur dulu, tapi kalau tidak bisa, better dikonsultasikan ke SPV, karena yaitu mengganggu flow kerja. Ya, itu sih Kak, kalau menghadapi teman beban intinya harus tetap profesional aja sih Kak, walaupun temen, tapi ini kan ya kita ada di sebuah industri profesional gitu loh. Ya jadi kayak nggak usah takut cepu ya abis ini ya buat sobat Cabi dan Sebaya Muda. Kalau misalnya emang dia tuh menghambat kerja kamu, menghambat nilai kamu gitu kan ya, kayak udah laporin aja gitu kan, selama kamu punya alasan yang kuat buat ngelaporin, kamu punya bukti-buktinya gitu. Jadi laporin aja, nggak usah takut dibilang cepu gitu kan, karena kalau gimana pun ya kalau kerja itu harus ini ya kayak targetnya kita masing-masing tuh juga punya gitu. Dan ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Aziz. Kalau di tempat magang nih Kak, kita jadi orang yang nggak serba bisa, padahal kita sendiri tuh aslinya bisa. Menurut Kakak tuh gimana? Karena kayak banyak banget nih sekarang yang bilang kalau mending kita diem-diem aja deh di tempat magang gitu, kayak nggak usah terlalu kepo-kepo banget deh sama pekerjaannya, atau cuma magang doang gitu Kak. Oke, sebetulnya selain di tempat magang itu adalah simulasi kita ketika bekerja, ketika periode magang itu bisa kita manfaatkan sebagai ajang di mana kita mencari tahu kita tuh jagonya di mana sih. Karena aku melihat satu fenomena. Ya, kondisi temanku di mana dia itu Kak magangnya di bagian graphic designer. Oke. Karena performance-nya bagus, tahu nggak ditariknya sebagai apa? Sebagai partnership. Okay. Nah itu kan nggak ada hubungannya sama sekali ya. Iya benar. Setelah aku tanya-tanya, ternyata ketika dia magang itu dia juga mencoba hal-hal lain. Misal kayak ketemu sama partner dia ikut, ketemu sama klien dia ikut, meeting brainstorming dia ikut. Nah di sana ketika dia ikut, dia kan kayak mulai ke-trigger kan, kayak aduh aku pengen mengemukakan pendapat. Nah di situ dia juga bisa ada kesempatan gitu loh Kak untuk mencoba hal-hal di luar graphic designer. Dan ternyata lah kok waktu dijalani ya udah dihituin, kok dia nyaman dan dia perform di sana. Makanya waktu ditarik jadi tim, dia langsung dimasukin ke bagian partnership dan sekarang udah di markomnya. Nah berarti kan kalau misalnya ya coba kita langsung tadi kan bilang udah nggak usah ngikutin, pokoknya sama job deskku aja. Bisa jadi dia nggak ditarik jadi tim, karena apa, di graphic designer bisa jadi dia biasa-biasa aja, nggak yang luar biasa gitu loh. Nah selagi di tempat magang, aku rasa nggak ada salahnya kamu explore dan mencoba hal baru. Tapi balik lagi di awal, kamu punya goals kan, kamu udah nge-setting goalsmu sendiri, kasih boundaries, kasih batasan. Jangan sampai ya kayak kamu tuh diperdaya, kayak ini tuh tolong gara-gara kamu sebab bisa, jangan sampai kamu dianggap sebagai jalan tol. Jadi kayak pokoknya ke dia pasti kerjaan selesai. Nah itu kan jadi kan disalahgunakan ya. Kayak gitu tuh. Sih. Jadi kalau misalnya mau serba bisa sebenarnya nggak apa-apa, tapi kamu harus ngeset boundariesmu sampai mana, dan jangan sampai disalah artikan sama teman-teman kantor yang lain kayak gitu. Bener banget kok sobat Cabi dan juga Sebaya Muda. Jadi sebenarnya kalau kita magang tuh adalah tempat dimana kita tuh bisa mencari banyak relasi, banyak link dan banyak kesempatan gitu kan. Dan Anda ini misalnya nih, kayak contohnya nih ya, Diva nih pernah ada magang di salah satu perusahaan gitu. Awalnya tuh seneng, tapi karena sampai akhir sih seneng terus ya. Tapi waktu itu ketika ditarik bener-bener disuruh jadi karyawannya, itu Diva tuh sempat coba. Dan ketika dicoba, oh ternyata kayaknya ini cuman asik di sebatas buat internship aja, nggak asik kalau dibuat kerjaan gitu kan. Ada yang
baru sadar bahwa ternyata dia tuh nggak cocok di saat dia udah nyoba bener-bener langsung jadi karyawannya gitu kan. Karena kan kayak ada kondisi gitu ya. Ada gitu. Kalau aku kemarin kayak gitu sih Kak. Jadi waktu waktu magang itu kan kayak ya kurang lebih ya paling 50% tugas yang mereka dikasih gitu ke kita gitu kan. Nah, ketika kita bener-bener udah selesai masanya magang, ditarik sama mereka, kita kan akan mencoba 100% gitu ya. Dalam waktu beberapa bulan tuh kayak wah ini kayaknya emang gak cocok dan emang bukan kita banget. Dan itu menurut Diva it's okay, nggak apa-apa gitu. Seenggaknya kita tuh tahu kalau kita nggak cocok itu karena kita mencoba daripada kita nerka-nerka doang. Iya nggak sih Kak? Benar. Apalagi ya benar Kak. Waktu magang itu kan kita ya 50% bahkan di bawah 50% ya dari pekerjaan full time-nya gitu. Dan biasanya kalau anak magang tuh misal ada salah atau apa itu kayak oh ya nggak apa-apa. Benar banget. Tapi kalau saya udah employee kan salah nggak bisa. Salah ya salah gitu kan. Gitu loh di job desk itu. Iya benar banget gitu jadi sih. Kayak buat kamu nih sebagai muda misalnya nih ya kayak merasa kayak ini bener gak ya sesuai aku atau enggak, jalanin aja dulu gitu. Karena kan kita gak akan pernah tahu nih apakah itu cocok atau enggak kalau kita tuh gak nyoba gitu. Karena kalau prinsipnya Diva tuh adalah lebih baik tahu cocok gak cocoknya tuh pas nyoba daripada kayak cuma nerka-nerka doang. Karena kan kayak jadi kepo gitu gak sih, kayak jadi arwah penasaran banget kayak ini gimana ya kalau dicobain ya. Jadi mending taunya kalau kita coba gitu ya. Kak Diva tuh bener-bener segambling itu. Kalau Kak Diva gimana, berani gambling atau enggak? Oke, sebetulnya aku tuh dibilang berani gambling nggak dibilang berani nggak gambling juga enggak gitu Kak. Jadi aku biasanya berani gambling kalau misalnya aku udah tahu jelas mau tak bawa kemana. Tapi gambling yang aku maksud di sini adalah aku mencoba hal baru ya Kak. Selagi aku benar-benar aku menemukan celah. Misalnya ya Kak ya, misalnya aku intern di partnership gitu. Terus ada kesempatan, Div coba bantuin itu dong finance atau apa. Di situ aku ukur, wah buset, aku di angka tuh lemah banget. Dan aku ada kecenderungan gak suka. Takutnya kalau misalnya aku mengiyakan, aku benar-benar gak perform dan aku akan merugikan orang finance, aku better gak ngambil kesempatan itu. Jadi aku bakal ngukur dulu Kak dari diriku. Kalau misalnya, oke, Div, kamu masih bisa kok di sini, gaspol. Selagi ada hal-hal yang mendominasi dan itu ada kecenderungan untuk merugikan pihak lain, better enggak. Apalagi tadi di finance kan, waduh itu kan krusial banget ya Kak. Iya. Nolnya banyak duit banget tuh. Iya, siapa mau tuh nombok ya kan? Kayak langsung jadi tripophobia tuh, auto langsung jadi tripophobia karena lihat angka 00 bunder-bunder sebanyak itu gitu kan. Waduh, kok jadi minus ya kalau saya waduh kan gimana ya? Tuh, jadi sebanyak udah aku gitu sih. Kalau misalnya untuk cerita tentang internship tuh kayak ada banyak banget 1001 cerita gitu ya. Dan kalau misalnya kalau dijadikan satu topik nih bisa 2 jam sendiri nggak akan cukup gitu kan. Nah nih Kak, dan tidak tempat kerja yang nyaman, maksudnya yang sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Senyaman-nyamannya tempat pasti ada hal-hal yang tidak sesuai sama ekspektasi kita, nggak sih Kak? Bener, setuju banget nih. Dan buat Kak Diva boleh dong Kak kayak terakhir nih buat teman-teman di luar sana yang kayak masih baru mau magang atau kayak lagi magang, kata-kata apa sih yang kayak kata-kata hari ini untuk anak yang si paling magang gitu? Kata-kata hari ini ya intinya jangan FOMO ya kids. Maksudnya kamu kalau misalnya mau magang itu harus tahu goals-nya kemana, mau dibawa kemana. Jangan ikut-ikutan sama tren apapun sama teman-teman. Jadi benar-benar jadikan tempat magang itu sebagai playground kamu untuk upscaling skill dan kemampuan kamu sebagai bekalmu di masa depan. Seperti itu kata-kata hari ini. Oke, kata hari ini ditutup dengan jangan FOMO gitu ya. Karena kalau kamu FOMO itu entar kalau pas ruginya banget di kamu, kalau senengnya banget di kamu gitu. Betul, yes. Dan gak kerasa nih udah setengah jam aja ya Kak Diva dan Diva nemenin kamu nih di program ya, Dua Diva di program. Kita bikin band kali ya. Iya betul banget, Dua Diva ini cocok nih. Oke, kalau gitu nih Kak,
kita harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu Sebaya Muda, karena udah setengah jam aja Kak Diva dan Diva nemenin kamu di program Curcol edisi magang, cuma dapat hikmahnya doang, rugi ya. Dan ketemu lagi sama Kak Diva dan Diva di Curcol episode lainnya. Dan Diva harus pergi dulu dan juga Kak Diva. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Kak Diva, bye. Dadah. Terima kasih. Thank you.